Kali ini aku ingin berbagi pengalaman soal pengalaman mistis di Gunung Argopuro. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan gunung ini? Jadi langsung saja ya ke ceritanya. Singkat cerita, aku bersama 5 temanku yang notabene laki-laki semua, hanya aku yang perempuan. Nama mereka yaitu Randy, Jimmy, Fadil, Agil, dan Rian. Kami berjumlah 6 orang, memulai pendakian dari Baderan, turun ke Bremi. Hari pertama gak ada apa-apa sih, cuma bayangan mantan yang mengikuti. Hari kedua juga gak ada apa-apa. Ya seperti hari pertama lah, cuma capek aja yang kita rasain. Namun beda cerita dengan hari ketiga, ketika dari Cisentor menuju pertigaan Rengganis dan Argopuro. Ketika itu kami melewati hutan lebat. Jam menunjukkan pukul 18.00 WIB. Kami beristirahat sejenak dan menyiapkan headlamp. Saat itu cahaya matahari mulai perlahan menghilang, menciptakan bayangan-bayangan yang aneh. Pohon sisa kebakaran yang hitam bila dilihat sekilas seperti sosok bertubuh hitam yang sedang berdiri. Tapi saat mata ini mulai jelalatan menyenteri sekitar tempat kami istirahat, dengan tidak sengaja lampu headlamp saya menyorot rambut panjang dan hitam. Sontak saya pun kaget. Tapi hanya sekilas dan saya yakin dengan apa yang saya lihat. Entah itu apa, saya tidak berani mengulangi, mengingat hari itu sudah malam. Lalu pukul 19.30 WIB, kita sampai di pertigaan dan langsung mendirikan tenda dan membuat api unggun. Kita menghangatkan tubuh dengan duduk melingkari api unggun. Suhu saat itu 6 derajat Celcius. Ya bisa dibilang itu lumayan dingin ya. Saya duduk di sebelah Randy, ingin sekali bercerita tentang apa yang saya lihat tadi. Tapi saya mengurungkan niat. Lagi-lagi saya iseng menyoroti tempat saya duduk, tapi tidak ada apa-apa. Hanya merasa seperti kami berenam diawasi oleh ratusan mata di sana. Esoknya pukul 4.30 kami summit ke puncak Rengganis. Kami berpapasan dengan rombongan yang turun dari sana. Tapi sepertinya itu penduduk sekitar. Soalnya tidak satupun dari mereka yang membawa perlengkapan pendakian. Lagian mana ada pendaki jam 4:30 pagi turun dari puncak. Teman kami Fadil yang di depan menyapa rombongan tersebut, tapi tidak ada sahutan, hanya wajah datar. Lalu saya berbisik pada teman belakang saya. Itu orang apa bukan sih? Teman saya menjawab dengan santai. Gak tahu. Oke, saya mulai fokus pada jalan yang mulai terjal. Singkat cerita, setelah pukul 7 WIB, kami potong kompas menuju puncak Argopuro, lalu turun menuju tempat kami camp semalam. Dan salah satu teman kami mengajak foto berenam di dekat batu besar di pertigaan tempat kami bermalam. Kamera diletakkan di atas batu dan kami berpose. Hanya satu kali jepret. Sebagai orang yang narsis, ketika usai foto, kamera langsung aku raih berharap kalau foto aku jelek, biar bisa diulang lagi untuk berfoto dan aku hapus. Tapi ada yang aneh dari foto tersebut. Aku hitung dari kanan ke kiri berjumlah 7 orang. Kuulangi lagi tetap 7 orang. Sampai yang ketiga kalinya aku ulangi, tetap 7 orang. Tapi tidak ada yang mencurigakan. Semua wajah aku kenali, dan semuanya memakai topi. Lalu siapa yang satu ini? Teman-teman yang berberes tenda di depanku terasa jauh. Ingin sekali aku teriak, Hei, di foto ini kok kita bertujuh? tapi berat sekali mengatakannya. Lalu aku lihat sekeliling, terasa aura mistisnya. Padahal itu siang bolong. Baiklah, saya simpan cerita ini sampai pulang. Ketika melanjutkan perjalanan menuju Taman Hidup, bayangan soal foto itu bikin saya lemas. Perjalanan terasa jauh sekali.
Singkat cerita, kami sampai di Taman Hidup. Malam sebelum tidur, kita berbincang tentang legenda Dewi Rengganis dan mitos-mitosnya. Saat kami asik bercerita, tiba-tiba Bu, kami terdiam melihat satu sama lain. Tanpa aba-aba, saya ajak mereka untuk menyudahi obrolan dan tidur. Keesokannya kita berenam turun, sampailah kita di desa Bremi. Akhirnya menemukan peradaban kembali. Kemudian kami menuju perizinan jalur premi. Kita disambut oleh supir angkot. Dari mana, Dek? dari Surabaya, Pak. Sini sewa angkot murah. Habis ini nggak ada angkot lagi loh. Ini yang terakhir. Di atas jam 4 udah nggak ada. Baiklah, berapa Pak untuk perorangannya? 10.000, Dek. Oke Pak, tapi nanti ya Pak, kita istirahat sebentar dulu. Lalu kita mulai beberes dan keril pun mulai diangkut ke dalam angkot. Teman kami Mas Agil membayar uang kepada supir angkot sebesar 60.000 untuk 6 orang. Dengan nada sedikit marah dan logat bahasa Madura, Pak supirnya bilang kurang. Lalu saya menjawab, Loh, katanya 10.000 per orang Pak. Kan benar 60.000. Pak supir menjawab, Loh iya 10 ribuan kan sampean bertujuh, Dek. Jadinya 70.000. gerutu sang supir. Dalam hati saya, Bertujuh. teman saya menegaskan kembali bahwa kita berenam dan tidak ada tim lain saat itu. Lalu Pak supir menghitung kembali. Oh iya, Dek, berenam. Tapi saya lihat tadi kalian bertujuh loh, Dek. Maaf ya, Dek. Saya langsung teringat foto di kamera itu. Buru-buru saya keluarkan kamera itu dan memberitahu teman-teman saya. Tapi ternyata setelah saya dan teman-teman hitung, kami hanya berenam, tidak bertujuh. Tapi saya yakin 3 kali saya menghitung di atas puncak, jumlahnya memang bertujuh. Tapi kenapa sekarang berenam ya? Teman-teman saya menyarankan untuk tidak memikirkannya. Mungkin efek lelah. Dalam hati, Enggak, aku nggak mungkin salah hitung. Aku yakin saat itu aku hitung bertujuh. Lalu siapa yang ada dalam foto tersebut? Allahu alam. Beberapa minggu kemudian kita berkumpul lagi di base camp kami dan mulai bercerita satu persatu ketika di Gunung Argopuro. Benar saja, ternyata mereka juga mengalami hal mistis yang menyeramkan. Dan soal foto itu ternyata mereka juga menyadari bahwa sejak hari ketiga mereka juga menyadari ada tamu yang ikut dalam rombongan kami. Dimulai dari berjalan, memasak, mengambil air sampai turun, kami tidak berenam, tapi bertujuh. Pertanyaannya, siapa yang satu lagi?